Horas, selamat pagi pemirsa, seputar Anies Sumut kembali menyapa Anda. Pagi ini Senin 13 April 2020. Selama 30 menit kami menghadirkan beragam informasi dari wilayah Sumatera Utara diantaranya. Viral video oknum polisi di Medan bertengkar gara-gara si polisi meludahi wanita pengemudi mobil. Sudah 90 pasien di Sumatera Utara dinyatakan positif COVID-19. Pemko Medan beli 1 juta masker yang pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil. Selain 3 berita tadi, kami juga akan menjanjikan sejumlah berita menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Togatorop, inilah seputar Anies Sumut selengkapnya. Berita pertama dari Medan, pemirsa, video cekcok mulut antara oknum polisi di Medan dengan seorang pengendara mobil jenis sedan di Jalan MT Haryono Medan depan Plaza Uniland viral di media sosial. Motif pertengkaran gara-gara oknum polisi meludahi wajah si pengemudi mobil yang merupakan seorang wanita. Tanpa plang melihat orang tanpa pakai sabuk pengaman, ini main stop aja nih polisi di daerah Medan nih. Video cekcok mulut antara oknum polisi lalu lintas Polsek Medan Timur dengan seorang pengendara mobil jenis sedan viral di media sosial. Kejadian terjadi di Jalan MT Haryono Medan depan Plaza Uniland Sabtu siang sekitar pukul 14 WIB. Video ini direkam oleh seorang pengemudi mobil yang mengaku sebelumnya juga disetop oleh oknum Brigadir MRS alias Rasoki. Dalam video, si perekam mengaku oknum Polantas Brigadir Rasoki beraksi bersama MWI alias Ihsan, seorang pria pengangguran yang biasa mangkal di Pasar Sambu Medan. Tidak lama kemudian, oknum polisi Brigadir Rasoki kembali menyetop mobil jenis sedan putih dengan nomor polisi BL1588QA yang dikendarai seorang wanita. Si wanita pengendara mobil keluar dari mobil sambil marah-marah karena mengaku diludahi oleh Brigadir Rasoki. Viralkan. Tanpa ada raja. Tolong viralkan, Bang. Viralkan. Kami memohon maaf kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kota Medan, karena apa yang diperbuat oleh oknum personel kami telah melukai perasaan dari hati warga masyarakat yang berada di mana saja ketika mulai melihat video yang kemudian menjadi viral ramai. Terkait dengan hal ini, sikap perilaku tindak tanduk dari oknum personel kami akan melakukan tindakan tegas. Kami sudah mengamankan personel tersebut atas nama Bribka MRS, dan kita akan proses melanggar PP 2 tahun 2003 terkait dengan peraturan disiplin Polri, khususnya pasal 4, pasal 3 ayat 1, pasal huruf I, pasal 5 huruf A, pasal 6 huruf B. Ini. Oknum Brigadir Rasoki dan Ihsan sudah menjalani pemeriksaan dan ditahan di unit Propam Polrestabes Medan. Dari Ihsan disita uang Rp10.000 yang diduga sebagai uang pungli yang dikutipnya dari si perekam video. Dari Medan, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 unit rumah yang ditempati pegawai dinas sosial di Komplek Panti Sosial dan Jompo di Kota Pematang Siantar ludes dilahap si jago merah. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran terjadi di Komplek Panti Sosial dan Panti Jompo di Jalan Sisingamangaraja, Kota Pematang Siantar. Rumah yang terbakar ditempati pegawai dinas sosial yang sehari-hari bertugas melayani para jompo dan tunarungu. Kebakaran berawal saat pemilik rumah Zulfikri Nasution usai melaksanakan sholat kemudian melihat kobaran api muncul dari bagian dapur. Kobaran api yang cukup besar melahap seluruh bangunan rumah. 5 unit mobil pemadam yang diturunkan bergantian menyemprotkan air ke kobaran api.
Penghuni rumah tidak sempat menyelamatkan barang berharga dari dalam rumah. 1 jam kemudian, kobaran api akhirnya berhasil dijinakkan. Kebakaran satu unit rumah karyawan dinas sosial atas nama Zulfikri Nasution. Sumber api sampai saat ini belum kita ketahui. Nanti petugas kepolisian nanti akan mengkaji dari mana sumber apinya. Korban jiwa tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran. Dari Pematang Siantar, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara bertambah 1 orang dari 89 menjadi 90 orang. Sebaliknya jumlah orang dalam pemantauan atau pengawasan hingga Sabtu sore menurun dari 2.731 orang menjadi 2.626 orang atau turun sebanyak 105 orang. Rumah Sakit Marta Friska Multatuli Medan merupakan salah satu rumah sakit rujukan penanganan pasien COVID-19 di Sumatera Utara. Hingga kemarin sore, Rumah Sakit Marta Friska sudah mengisolasi 10 orang pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19. Dari 10 orang PDP, 7 pasien sudah menjalani rapid test dan hasilnya positif COVID-19. Sementara 3 orang lainnya belum menjalani tes sesuai dengan hari terpaparnya pasien lebih kurang 7 hari. Koordinator medis dan paramedis Satgas COVID-19 Sumatera Utara, Dr. Restuti Hidayani Saragi, menjelaskan melalui konferensi pers live streamingnya, Rumah Sakit Marta Friska menyiapkan 110 ruangan untuk pasien terkait COVID-19. Rumah sakit ini sudah dilengkapi ruangan ICU serta ruangan standar isolasi. Syarat rujukan pasien COVID-19 ke Rumah Sakit Marta Friska harus berasal dari rumah sakit umum daerah setempat, bukan langsung melalui puskesmas. Jumlah pasien yang sedang dirawat inap di Rumah Sakit Marta Friska Multatuli berjumlah 10 orang pasien dengan keterangan bahwa pasien yang telah dilakukan rapid test sesuai dengan hari paparannya, lebih kurang 7 hari, adalah berjumlah 7 orang dengan hasil rapid test positif. Ini sekaligus juga mungkin menjawab pertanyaan dari rekan media yang masuk ke kami. Hingga Sabtu sore, jumlah ODP di Sumatera Utara menurun sebanyak 105 orang. Dari 2.731 orang turun menjadi 2.626 orang. Sebaliknya, jumlah pasien positif COVID-19 bertambah 1 orang dari 89 menjadi 90 orang. Adapun 90 orang yang positif diketahui 55 orang lewat hasil polymerase chain reaction atau PCR di Laboratorium Kementerian Kesehatan RI dan 34 orang lagi melalui rapid test. Dari Medan, Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Satu lagi pasien dalam pengawasan yang diisolasi di Rumah Sakit Sri Pamela, Kota Tebing Tinggi, meninggal dunia. Hingga Sabtu kemarin, jumlah PDP di Sumatera Utara telah mencapai 149 orang, 90 diantaranya dinyatakan positif COVID-19. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi, Dr. Nanang Fitra Aulia, membenarkan 1 orang pasien dalam pengawasan atau PDP meninggal dunia. Almarhum berinisial TP, usia 48 tahun, warga Kabupaten Batubara. Pasien dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Sri Pamela, Kota Tebing Tinggi sejak Jumat malam dan meninggal dunia pada Sabtu sekitar pukul 04.00 pagi. Dr. Nanang mengakui terhadap pasien PDP yang meninggal belum sempat dilakukan pemeriksaan rapid test. Pasien seminggu lalu melakukan perjalanan dari wilayah Kota Pematang Siantar. Sekembalinya ke rumahnya di Batubara, pasien mulai mengalami demam, batuk, dan sesak nafas dengan riwayat gangguan penyakit fungsi ginjal. PDP kita ada tambah 1 dari kabupaten hinterland yang ada di seputaran kita, dan kemarin malam dirawat di salah satu rumah sakit kita, dan tadi pagi pasien tersebut dinyatakan meninggal
dan protapnya sudah kita laksanakan sesuai dengan SOP dari Kementerian Kesehatan, dan pasiennya juga sudah dibawa ke kabupaten yang bersangkutan. Saat ini PDP di Kota Tebing Tinggi berjumlah 4 orang, orang dalam pemantauan atau ODP berjumlah 554 orang, sedangkan TKI dari Malaysia yang dikarantina berjumlah 3 orang. Hingga Sabtu sore, jumlah PDP di Sumatera Utara telah mencapai 149 orang, 90 diantaranya dinyatakan positif COVID-19. Dari Tebing Tinggi, Sony Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, 10.000 alat pelindung diri dan masker sudah tiba di Pangkalan Udara Suwondo, Medan. Ribuan APD dan masker ini segera didistribusikan ke sejumlah rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 di Sumatera Utara. Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara yang mengangkut ribuan alat pelindung diri dan masker Jumat sore tiba di landasan Pangkalan Udara Suwondo, Medan. Setibanya di landasan, pilot pesawat dan ribuan kardus berisi APD dan masker langsung disemprot petugas dengan cairan disinfektan. Ratusan kardus berisi 10.000 APD dan 6.000 masker yang dikirim Menteri Kesehatan RI ini langsung diserahkan ke Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sabrina. Ribuan APD dan masker ini segera didistribusikan ke sejumlah rumah sakit rujukan tempat penanganan COVID-19 di Sumatera Utara. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sabrina, menjelaskan, tim gugus tugas COVID-19 Sumatera Utara akan berkoordinasi dengan tim kesehatan. Tim kesehatan melakukan pemetaan wilayah sesuai skala prioritas, zona merah, kuning maupun hijau, barulah APD didistribusikan ke masing-masing daerah. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita di Sumatera Utara, baik di Medan maupun di kabupaten kota lainnya, terutama pada rumah sakit rujukan kita. Tenaga-tenaga medis ini kan bekerja di paling depan, ya, mereka harus juga kita lindungi dengan alat pelindung diri yang memang sudah standar. Lancarnya pengiriman APD dan masker ini tidak terlepas dari misi kemanusiaan TNI Angkatan Udara yang memanfaatkan pesawat Herculesnya. Kita membawa hampir 10.000 APD dan 6.000 masker. Ini yang gelombang kedua. Yang gelombang pertama kemarin kita juga sudah membawa pesawat Boeing dari Halim, Jakarta ke Medan. Itu membawa sekitar 7.000 APD dan 35.000 masker. Ya, jadi ini untuk membantu tenaga medis yang ada di Kota Medan di dalam penanganan atau memutus rantai penyebaran COVID-19. Ribuan APD dan masker ini selanjutnya diangkut kendaraan BNPB Sumut untuk didistribusikan ke sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19. APD dan masker ini akan dibagikan kepada tim medis sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Dari Medan, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Medan menyiapkan 1 juta masker untuk dibagikan kepada masyarakat Kota Medan. Masker ini merupakan produk UMKM Kota Medan yang dibeli dengan cara dicicil. Sesuai imbauan Presiden Jokowi terkait wajib menggunakan masker di ruang publik, pemerintah Kota Medan menyiapkan 1 juta masker yang akan dibagikan kepada warga Kota Medan. Tahap pertama, masker akan diprioritaskan untuk 5 kecamatan yang masuk wilayah zona merah COVID-19, Medan Selayang, Medan Johor, Medan Tuntungan, Medan Baru, serta Medan Sunggal. Masker akan dibagikan secara bertahap dan acak kepada warga Medan yang khususnya belum menggunakan masker. 1 juta masker yang disiapkan berjumlah cukup karena jumlah penduduk Kota Medan mencapai 2,8 juta jiwa. Masker yang disiapkan pemerintah Kota Medan merupakan hasil produk UMKM di Kota Medan, namun dibeli secara mencicil. Kepada masyarakat, ayo kita gunakan masker. Kalau menurut Abang, kesadaran masyarakat Kota Medan menggunakan masker sudah semakin baik, walaupun masih ada yang bandel. Masih ada, seperti kemarin kami lihat ketika di pusat pasar, adanya masker dia, tapi tidak dipakai. Makanya itu wajar kami tegur dan kami marahi. Kalau memang tidak ada, ya kebetulan ada kita kasih. Ini mereka punya masker yang disimpan
Jadi wajar kalau itu ditegur dan dimarahi. Akhyar berharap penyediaan 1 juta masker ini dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Medan dan tentunya dengan menjalankan protokol kesehatan menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Dari Medan, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Wali baru kan? Pakai maskernya. Malaysia terapkan lockdown, ratusan TKI dipulangkan. Akan hadir sesaat lagi, tetaplah di seputar iNews Sumut.